Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini dengan membaca zikir-zikir terbaik kita, dengan membaca maksurat, ya, itu adalah kebiasaan yang baik yang bisa kita jalankan sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in dan tabi'in, dan insyaallah kita pengikutnya hingga yaumil akhir. Nabda bi kalimatil basmalah. Bismillah. Kaifa halukum? Bi khairin alhamdulillah. Wa kaifa asbahtum? Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semua yang Ustadz cintai, yang Ustadz sayangi karena Allah, hari ini kita akan masuk ke tema yang baru, ya, yaitu adalah di tema musim. Namun sebelum itu Ustadz ingin mengulang sedikit, ya, tentang materi yang kemarin itu tentang musim, ya. Kemarin kan saat pembukaan tema, ya, banyak terjadi videonya itu delay, ya. Ada yang keputus, suaranya tidak terdengar yang di Zoom dan lain sebagainya, ya. Itu kendala yang dihadapi. Jadi musim, teman-teman coba bayangkan apa sih yang teman-teman ketahui tentang musim, ya. Jadi musim itu teman-teman di dunia ini sebetulnya ada 4, ya. Ada musim dingin, ada musim musim gugur, ada musim panas, dan juga ada musim semi, ya. Ini pada umumnya di dunia mengalami 4 musim ini, teman-teman. Dan juga di daerah yang beriklim tropis, ya, di mana belahan bumi tersebut dia dilewati oleh garis khatulistiwa, ya. Matahari kurang lebih berada tepat di tengah, ya, peredaran bumi tersebut. Nah, itu adalah iklim tropis. Contohnya di Indonesia. Nah, di Indonesia itu ada musim hujan dan musim kemarau, teman-teman. Teman-teman yang dirahmati Allah, jadi musim itu apa? Musim itu adalah sebuah peristiwa yang dia terjadi pada setiap tahun, ya. Setiap tahunnya itu yang berdasarkan pada kondisi cuaca, ya. Kondisi cuaca. Jadi selama setahun itu, ya, dia mengalami perubahan kondisi cuaca, ya, dalam jarak dan waktu tertentu, ya. Di setiap daerah berbeda-beda, jaraknya berbeda-beda, waktunya juga berbeda-beda, ya. Ada yang di belahan buminya itu sedang hujan, tapi di belahan bumi yang lainnya dia tidak mengalami hujan, ya. Inilah yang disebut dengan musim. Jadi musim itu adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada setiap tahun, yang berdasarkan pada kondisi cuaca, ya, dalam jarak dan waktu tertentu, ya, teman-teman. Jadi kondisi cuacanya apa? Oh, hujan, berarti di sana sedang musim hujan. Seperti itu, teman-teman. Nah, dari musim ini bahwasanya kemarin Ustadz sudah menjelaskan, kita harusnya sebagai seorang beriman itu mengambil hikmah, apa yang bisa kita petik, apa yang bisa kita tadaburi, ya, kita jadikan sebagai hikmah. Semoga itu menambah keimanan pada diri kita. Jadi yang pertama itu apa hikmahnya, teman-teman? Masih ingat gak yang ketika Ustadz menyampaikan, ya? Jadi musim itu adalah menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya.
Jadi menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia tidak bisa menciptakan musim, ya. Manusia tidak bisa menciptakan musim. Atau makhluk lain, jin juga tidak bisa menciptakan musim, ya. Kalau buat hujan buatan itu bukan musim, itu hanya pada kondisi saat itu saja, teman-teman, ya. Tapi musim itu Allah yang ciptakan, ya. Kenapa? Karena Allah Al-Khaliq, Allah pencipta, ya. Allah bisa menciptakan apa saja yang dikehendakinya. Jadi ini menunjukkan bahwa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allah Maha besar, teman-teman, ya. Bagi Allah mudah ketika ingin menciptakan sesuatu. Allah tinggal mengatakan kun fayakun, maka hal itu akan terjadi. Ini yang pertama, teman-teman. Jadi hikmahnya adalah musim itu adalah sebagai bentuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, musim itu adalah sebagai nikmat terbesar yang Allah berikan kepada makhluknya. Jadi musim itu adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada makhluknya. Kenapa dikatakan nikmat, ya? Teman-teman bayangkan, kalau seandainya tidak ada musim, teman-teman tidak bisa merasakan buah rambutan, ya, tidak bisa merasakan mangga, ya. Ya, kemarin musim rambutan, ya, teman-teman, ya. Itu karena Allah pergilirkan musim tersebut, ya. Ada musim mangga, ada musim rambutan, ya, sehingga manusia bisa merasakan nikmatnya buah-buahan, beraneka ragamnya buah-buahan bisa dinikmati oleh manusia, ya. Teman-teman pasti suka kan buah rambutan, buah mangga, ya, buah jambu, ya. Itu buah tersebut dia bisa tumbuh dikarenakan musim, ya, pada waktu tertentu, ya. Jadi musim itu sederhananya adalah sesuatu yang terjadi secara terus-menerus, ya. Ya, teman-teman tahu kan, oh, kalau pada waktu tertentu itu hujan, maka pada saat itu adalah dikatakan musim hujan. Pada saat tertentu, ya, dalam waktu tertentu, kurun waktu tertentu panas, ya, hari ini panas, besok panas, berikutnya panas, maka dikatakan bahwa pada saat itu adalah sedang terjadi musim panas. Jadi musim ini adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia, ya. Karena Allah pergilirkan, teman-teman, ya. Dan dengan musim itu kita bisa merasakan nikmatnya buah-buahan yang beraneka ragam. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga itu, teman-teman, adalah bahwasanya musim itu adalah demi terciptanya keseimbangan alam, ya. Supaya alam ini menjadi seimbang. Kenapa demikian, teman-teman, ya? Coba teman-teman bayangkan seandainya Allah turunkan hujan setiap harinya, apa yang terjadi? Ya, teman-teman pasti tahu. Yang terjadi itu adalah banjir, ya. Kalau seandainya panas setiap harinya, apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah kekeringan yang berkepanjangan, ya. Sehingga tanaman menjadi mati, ya. Hewan-hewan pun bisa mati, ya, karena kehausan, karena airnya menjadi kering, teman-teman. Jadi hikmah yang ketiga itu adalah dengan adanya musim, maka alam menjadi seimbang, teman-teman. Lalu, teman-teman, yang menjadi pembahasan kita di kesempatan kali ini adalah hujan, awan hujan. Ya, teman-teman nanti bisa hafalkan, ada di Quran surat An-Naba surat ke-78 ayat 14. Bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Ya, artinya, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah. Tercurah kemana? Ke bumi, ya. Saya ulangi, ya, sekali lagi, ya. Wahid isnan salasa. Hujan, awan hujan ada di Quran surat An-Naba surat ke-78 ayat 14. Bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Artinya, dan kamilah yang menurunkan dari awan air yang banyak tercurah. Nah, jadi siapa sih yang menurunkan hujan, teman-teman? Siapa yang menurunkan hujan? Yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain, makhluk lain yang menurunkan hujan, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan hujan. Dalam pembahasan kitab ya, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, ketika Allah mengatakan wa anzalna, di situ ada nun ya, artinya nahnu kami, dan kami turunkan ya, artinya Allah melibatkan makhluk ciptaannya ya. Allah tidak turun sendiri, tapi Allah memerintahkan, yaitu siapa? Malaikat ya, untuk menurunkan hujan ya. Kata anzalna, nun di sini menunjukkan bahwa Allah menurunkan hujan menggunakan malaikat ya, menggunakan perantara malaikat. Tetapi tetap yang menurunkan hujan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi hujan itu adalah, teman-teman, sebagai sebuah keberkahan, sebagai sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan hujan itu tanaman yang tadinya mati ya menjadi tumbuh kembali. Tanah yang yang tadinya tandus menjadi subur, teman-teman. Dikarenakan apa? Karena hujan. Lalu kenapa bisa terjadi banjir? Artinya bisa jadi hujannya itu berkepanjangan ya. Namun bisa juga terjadi karena kesalahan manusia ya. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuzirahum ba'dalladzi 'amilu la'allakum turhamun ya. Telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan karena apa? Zaharal fasadu fil bahri wal bahr bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia. Maksudnya bagaimana? Jadi bisa jadi banjir itu terjadi karena kesalahan manusia. Manusianya buang sampah sembarangan ya, tidak ada yang harusnya itu adalah resapan air ya, waduk, tapi dibuat jadi mall ya. Seharusnya itu adalah sebagai sebuah tempat meresapnya air, dibuat jadi bangunan perumahan dan lain sebagainya, sehingga air itu tidak mengalir ke tempatnya ya, teman-teman. Makanya ketika membuat rumah itu yang bagus adalah ya tidak semuanya diflurkan ya, tetapi ada tanahnya, ada pakai konblok misalkan ya, jadi air itu bisa menyerap kembali ke bumi ya. Ini rumah yang ramah lingkungan ya. Jadi itu, teman-teman, banjir itu bisa jadi karena kesalahan manusia, dan memang bisa jadi karena azab Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya. Contohnya masih ingat ya, teman-teman ya, bagaimana kisahnya Nabi Nuh alaihissalam yang Allah turunkan hujan berkepanjangan sehingga bumi tersebut menjadi tergenang dengan air, sehingga orang tidak bisa berpijak dan orang tenggelam, dan hanya beberapa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengikuti ajaran Nabi Nuh yang diselamatkan oleh Allah. Ini yang dijelaskan di pembukaan tema ya, salah satunya di video Ustadz Adrian, dan perahu bahtera tersebut mendarat di Bukit Judi, teman-teman. Jadi itu adalah memang hujan yang Allah turunkan untuk mengazab manusia yang dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kami turunkan dari awan itu air yang banyak tercurah, teman-teman. Lalu, teman-teman ya, kalau siklus hidrologi Ustadz sudah pernah mengajarkan ya, maka Ustadz tidak akan mengulang kembali ya. Teman-teman mungkin masih ingat ya, bagaimana terjadinya hujan itu disebabkan secara singkatnya dari air laut ya, teman-teman, yang terkena panas menjadi menguap, lalu uapnya tersebut menjadi gumpalan awan. Awan itu tertiup angin menuju ke daratan, dan akhirnya turunlah hujan ya. Sederhananya seperti itu, teman-teman. Namun ada beberapa hal yang mungkin Ustadz ingin tambahkan di sini, yaitu adalah adab ketika turun hujan ya, adab ketika turun hujan. Apa saja, teman-teman? Yang pertama itu adalah
meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang menurunkan hujan ya. Jadi ketika hujan turun maka kita harus yakin ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mengizinkan maka hujan tidak akan turun ya. Ini yang harus kita yakini. Ini yang harus kita imani teman-teman, bahwasanya Allah lah yang menurunkan hujan. Lalu adab yang kedua apa teman-teman ketika hujan itu turun? Yang pertama adalah memohon kebaikan ya. Memohon kebaikan. Jadi kita memohon kebaikan dengan hujan itu, maka tanah-tanah yang tandus menjadi subur, tanaman yang mati menjadi tumbuh kembali dikarenakan air hujan. Karena hujan pada hakikatnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu adab yang ketiga apa? Kita berdoa kepada Allah ya. Teman-teman sangat yakin sudah hafal doanya. Apa doanya? Allahumma shayyiban nafi'an. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang apa? Bermanfaat ya. Allahumma shayyiban nafi'an. Jadi kita diajarkan agar berdoa ketika hujan itu turun teman-teman. Lalu berikutnya adab yang keempat itu adalah ketika guntur terjadi ya, ketika kita mendengar suara guntur yang berada di langit, ketahuilah bahwa itu adalah suara malaikat yang sedang menghalau awan. Jadi guntur itu adalah suara malaikat yang menghalau awan. Lalu adab yang kelima itu adalah kita boleh sholat di rumah teman-teman ya. Ini ketika kita berbicara dalam kondisi yang lazim ya. Kalau saat ini sedang pandemi ya teman-teman, mungkin bisa dimaklumi ada sebagian yang tetap ingin memilih di rumah sholatnya ya. Tapi ketika kondisi yang lazim teman-teman, bahwasanya kita harus sholat di masjid, terutama yang laki-laki. Namun ketika hujan turun maka kita boleh sholat di rumah ya. Kalau dalam azannya itu as-sholatu fi buyutikum ya. Sholatlah kalian di rumah-rumah kalian ya. Kenapa? Karena hujan sedang turun dengan sangat derasnya. Ini teman-teman terkait dengan materi hari ini. Jadi hujan, awan hujan ada di Quran surat An-Naba surat ke-78 ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Artinya, dan kami turunkan dari awan itu air yang banyak tercurah ya. Jadi Allah lah yang menurunkan hujan, dan kita harus meyakini bahwa hujan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini teman-teman yang bisa Ustadz sampaikan di kesempatan kali ini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari Ustadz pribadi sebagai hamba yang lemah. Ustadz mohon ampun. In uridu illal islaha mastata'tum wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.